Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Kolibur Rozak Altain. Saya merupakan salah satu peserta dari pelatihan PPKD Jakarta Selatan, penjurusan MTU Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi penyusunan perangkat komputer. Dalam video ini, kita akan mengenal beberapa komponen utama yang terdapat pada komputer, fungsi masing-masing komponen, serta contoh spesifikasinya. Sebelum kita membahas masing-masing komponen, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan perangkat komputer. Secara pengertiannya, perangkat komputer merupakan sekumpulan komponen yang saling bekerja sama, sehingga komputer dapat menjalankan berbagai proses pengolahan data. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya saling mendukung agar sistem dapat bekerja dengan baik. Komponen utama yang akan kita bahas meliputi motherboard, prosesor, RAM, media penyimpanan atau storage, power supply, VGA, sistem pendingin, dan casing komputer. Untuk topik pertama yaitu motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang berfungsi menghubungkan seluruh komponen komputer sehingga dapat saling berkomunikasi dan bekerja secara terintegrasi. Contoh yang bisa saya ambil itu motherboard Asus Prime H610MK. Itu menggunakan soket LGA 1700 mendukung RAM DDR4, selalu memiliki 2 slot RAM serta sudah dilengkapi dengan slot M2 NVMe dan PCIe 4.0. Motherboard ini juga cocok digunakan untuk kebutuhan komputer sehari-hari maupun pekerjaan kantoran. Lalu kita akan mengenal tentang processing atau prosesor CPU. Eh, Prosesor sering disebut sebagai otak komputer. Yang kita semua pahami itu dia adalah komponen utama yang bertugas untuk mengolah seluruh data dan menjalankan berbagai instruksi dari sistem operasi maupun aplikasi. Contoh prosesor yang akan saya gunakan itu seperti Intel Core i5 generasi 12 atau Intel Core i5 12400F. Prosesor ini memiliki 6 core, 12 thread, kecepatan dasarnya 2,5 GHz dan dapat meningkat hingga 4,4 GHz melalui fitur Turbo Boost. Dengan spesifikasi tersebut, prosesor ini sudah mampu mengerjakan pekerjaan multitasking. Jadi umumnya bisa dikerjakan di perkantoran, editing untuk kebutuhan-kebutuhan mahasiswa dan siswa, nah itu cukup baik. Lalu kita akan membahas tentang RAM, yaitu Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai media penyimpanan sementara berbagai data yang sedang diproses oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mengurangi performa komputer. Contoh RAM yang saya gunakan adalah Kingston Core Base DDR4 dengan kapasitas 8 GB dan kecepatan 3200 MHz. Kapasitas tersebut sudah cukup untuk kebutuhan belajar, bekerja, maupun multitasking ringan. Lalu selanjutnya ada storage atau media penyimpanan. Itu ada dua jenis umumnya ada dua jenis yaitu HDD dan SSD. HDD memiliki kapasitas yang besar dengan harga yang relatif lebih murah, hingga cocok digunakan untuk menyimpan banyak data. Sedangkan SSD memiliki kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD.
Oleh karena itu, penggunaan SSD dapat mempercepat proses booting sistem operasi maupun membuka aplikasi. Contoh SSD yang saya gunakan adalah Kingston NV2 dengan kapasitas 512 GB menggunakan antarmuka NVMe PCIe 4.0. Lalu selanjutnya ada power supply atau PSU. Power supply atau PSU ini merupakan komponen yang berfungsi mengubah arus listrik AC dari PLN menjadi arus DC yang kemudian disalurkan ke seluruh komponen komputer. Contoh yang bisa digunakan itu ialah eh, power supply dengan daya sebesar 550 watt dengan spesifikasi 80 plus bronze. Sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa power supply memiliki efisiensi daya yang baik sehingga konsumsi listrik lebih hemat dan panas yang dihasilkan lebih rendah. Lalu selanjutnya itu ada VGA card atau GPU. GPU berfungsi mengolah data grafis hingga gambar yang ditampilkan pada monitor jauh lebih baik. Komponen ini sangat penting bagi pengguna yang bekerja di bidang desain grafis, editing video, pemodelan 3 dimensi maupun gaming. Contoh yang saya gunakan adalah Nvidia GeForce RTX 4060 dengan VRAM 8 GB GDDR6 yang sudah mendukung teknologi Ray Tracing. Lalu selanjutnya ada sistem pendingin atau cooling. Itu merupakan komponen yang ya seperti namanya berfungsi sebagai pendingin. Itu menjaga suhu prosesor agar tetap stabil selama komputer beroperasi. Karena ketika prosesor itu terlalu panas atau overheat, sistem kerjanya akan menurun kualitas kerjanya. Maka komponen ini juga sangat dibutuhkan untuk menjaga suhu prosesor terjaga tetap di suhu rendah. Secara umum ada dua jenis cooling, yaitu air cooler dan liquid cooler. Air cooler menggunakan heatsink dan kipas untuk membuang panas, sedangkan liquid cooler menggunakan cairan pendingin hingga proses pendinginan menjadi lebih efektif, terutama untuk komputer dengan performa tinggi. Lalu selanjutnya ada casing komputer. Komponen terakhir ada casing komputer berfungsi sebagai tempat sekaligus pelindung seluruh komponen dari debu, bebatuan maupun gangguan dari luar. Selain itu, casing juga membantu menjaga sirkulasi udara agar suhu komputer tetap stabil. Beberapa ukuran casing yang umum digunakan adalah mini ITX, micro ITX, ATX, dan ATX yang dipilih sesuai ukuran motherboard dan kebutuhan pengguna. Jadi dari penjelasan yang telah disampaikan, terdapat simpulan bahwa setiap komponen komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling mendukung satu sama lain. Motherboard menghubungkan seluruh komponen, prosesor mengolah data, RAM menyimpan data sementara, storage menyimpan data secara permanen, power supply menyediakan daya listrik, GPU mengolah grafis, sistem pendingin menjaga suhu, dan casing melindungi seluruh komponen. Oleh karena itu, pemilihan spesifikasi setiap komponen perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna agar komputer dapat bekerja secara optimal. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai identifikasi penyusunan perangkat komputer. Semoga materi ini dapat menambah wawasan mengenai komponen-komponen utama penyusun komputer beserta fungsinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.